Seorang wanita datang ke penjara menjenguk suaminya. Dua sipir dengan alasan keamanan memintanya melepas semua pakaian dan diperiksa telanjang. Demi kesempatan bertemu suaminya yang hanya sekali dalam setengah tahun, ia terpaksa menuruti. Sipir tua puas memandangi tubuh wanita itu, lalu memintanya menunggu di sana. Melihat istrinya datang, narapidana sangat senang, tapi sipir tua itu malah menunjukkan foto tubuh sempurna istrinya lewat ponsel narapidana. Narapidana itu marah besar, ingin menghajar kedua sipir, tapi terhalang jeruji besi, dia tak bisa keluar. Para sipir tertawa puas, seperti menonton monyet di kebun binatang. Namun mereka belum tahu bahaya akan segera datang. Narapidana ini bukan orang yang bisa diremehkan. Namanya David, prajurit pasukan khusus. Hari itu, ia pulang dari dinas militer dengan hormat, langsung menemui kekasihnya yang telah menunggunya bertahun-tahun, lalu melamarnya. Kekasihnya menerima lamarannya. Kebahagiaan tiba-tiba, rindu terpendam, membuat mereka pulang menikmati kebahagiaan. Namun, saat itu, seorang pria kaya terpikat kecantikan wanita itu. Ia menggodanya dengan kata-kata cabul, berkata akan memberi David $1.000 dan tunangannya untuk 1 malam. Jaga mulutmu. David marah, ingin beri pelajaran pada generasi kedua orang kaya bermulut kotor itu. Untungnya, tunangan David rasional membujuknya berhenti. Melihat mereka hendak pergi, si pria kaya mengira David pengecut. Ia langsung turun dari mobil, berjalan ke depan wanita itu, menurunkan celananya dan melakukan pelecehan cabul. David tak bisa menahan diri, ia langsung melayangkan pukulan. Teman si pria kaya datang membantu, tapi David dengan satu pukulan menjatuhkannya. Melihat David hebat, si pria kaya sadar tak bisa menang, lalu mengambil pisau. David menghindar, melihat kesempatan, mendorong si pria kaya. Pria itu menabrak mobil, pergelangan tangannya terpelintir, tak sengaja menusuk diri hingga tewas. Sebenarnya ini pembelaan diri sah, tapi ayah si pria kaya, seorang miliarder, menyuap hakim. David dinyatakan pembelaan berlebihan, dihukum 18 bulan penjara. Miliarder merasa itu belum cukup, menyuap kepala penjara agar hidup David di penjara lebih buruk dari kematian. Dua sipir penjara di awal cerita adalah kaki tangan kepala penjara. Pada hari pertama David masuk penjara, mereka memukulinya dengan berbagai alasan, bahkan menemukan foto tunangannya di barang bawaannya. Sipir penjara tua di depan David jijik menjilat foto lidahnya, lalu sengaja membuka borgol David, berharap dia melawan agar bisa menambah masa hukumannya. Namun David cukup tenang meskipun marah, ia menahan diri dan tidak bereaksi. Kedua sipir itu mulai bergantian mempermalukannya, sampai akhirnya, seorang sipir muda tak tahan melihatnya. Barulah mereka menghentikan siksaan di hari pertama itu. Bukan hanya sipir penjara yang mempersulit David, para narapidana tidak mudah dihadapi. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok, geng kulit putih, geng India, dan geng Meksiko. Mendengar David mantan tentara pasukan khusus, ketiga kelompok itu semua ingin merekrutnya. Masing-masing punya cara berbeda untuk melakukannya. Geng Meksiko menggunakan multi-level marketing, mencuci otaknya. Geng India menggunakan kekerasan. Jika tidak bergabung, mereka akan memukulinya sampai bergabung. Bos geng kulit putih jauh lebih beradab, dia menggunakan taktik psikologis. Melihat geng India mencari masalah dengan David, dia membawa orang-orangnya membantu David, sehingga David berutang budi. Namun David tak ingin mencari masalah, dia hanya ingin menjalani 18 bulan ini dengan tenang, jadi dia tak ingin bergabung. Suatu hari saat David mandi, seorang narapidana setinggi 2 meter mendekatinya, meminta David membantunya memuaskan kebutuhan biologis, meraba-raba. David benar-benar merasa jijik, tidak tahan lalu memukul orang itu. Hal ini memberi kesempatan sipir tua, yang langsung memukul David hingga pingsan, membawanya ke kantor kepala penjara dan kembali menghajarnya dengan pukulan dan tendangan. Kepala penjara bersikap tenang, tidak menunjukkan niat menghentikan mereka. David langsung mengerti para penjaga penjara menargetkannya sipir penjara di belakang layar. David memperingatkan sipir penjara melakukan kejahatan. Kejahatan, kami hanya mendidik tahanan yang tidak patuh. Karena kamu mengatakannya, biar aku tunjukkan kepadamu apa itu kejahatan. Atas isyarat kepala penjara, 2 penjaga memborgol David dan menyemprotnya dengan selang air bertekanan tinggi hingga ia tak berdaya. Setelah selesai menyiksanya, para penjaga menyuruhnya membersihkan toilet. Mereka menyuruh geng India mencari masalah dengan David, tapi meremehkan kemampuan bertarung David. Dengan gerakan lincah, bos geng India tak bisa menyentuhnya. David berbalik menendang pinggang lawannya sakit, menabrakkan kepalanya ke hidung lawan, membuat lawan kehilangan kemampuan bertarung. Namun kepala penjara datang. Dengan alasan David memukuli, mereka menekannya ke dinding dan menyodoknya dengan tongkat polisi. Siksaan seberat ini, kalau orang biasa pasti sudah pingsan karena kesakitan. Belum selesai, mereka juga menekan kepala David ke toilet yang belum disiram. Ini bukan hanya siksaan, tapi juga penghinaan. David tetap menahan diri. Ia paham jika melawan, itu berarti ia masuk perangkap mereka. Di kantor, sipir muda tidak setuju cara kejam sipir senior. Ia tidak mengerti mengapa mereka harus menargetkan veteran yang telah mengabdi pada negara 12 tahun. Ia mengancam jika ini terjadi lagi, ia akan melaporkan mereka. Tak lama setelah sipir muda pergi, wakil kepala penjara datang. Begitu tiba, ia langsung memarahi sipir itu dan memperingatkan mereka bahwa jika mereka melakukan hal keterlaluan lagi terhadap tahanan, mereka akan dipecat. Tampaknya wakil kepala penjara ini jujur. Apakah David bisa keluar dari penjara dengan selamat tergantung padanya. Menghadapi peringatan, kedua sipir tidak takut karena di belakang mereka ada kepala penjara. Mereka memberitahu kepala penjara keterlibatan wakilnya. Kepala penjara sangat marah, memerintahkan pembunuhan sipir muda itu, menimpakan kesalahan pada narapidana bodoh yang
tak bisa melawan. Ia ingin menunjukkan pada wakil kepala penjara siapa yang berkuasa di sini. Wakil kepala penjara ingin melaporkan kejadian itu tanpa bukti. Ia hanya bisa menahan amarahnya. Hari-hari berlalu, David mengalami banyak siksaan di penjara. Hari pembebasan David semakin dekat, kepala penjara mulai gelisah dan bawahannya harus mencari cara untuk menambah masa hukuman David. Hari itu, kesempatan pun datang. Tunangannya datang menjenguk. Dua sipir penjara memaksa dia melepas seluruh pakaiannya dan memeriksanya. Setelah sipir puas memandangi, mereka menunjukkan foto telanjang kepada David, lalu berkata tunangannya sengaja melepas pakaian untuk menggoda mereka. David langsung hancur. Saat bertemu tunangannya, David langsung menuntut penjelasan mengapa dia melakukan hal itu. Tunangannya merasa tertekan karena ingin bertemu David. Dia mengira itu prosedur normal menjenguk di penjara dan tidak tahu mereka punya niat jahat. Melihat David masih bisa menahan diri, sipir tua membawanya ke gudang. Jika tak bisa menambah masa hukuman, melumpuhkan tangannya pun tak masalah. David akhirnya tak bisa menahan diri, melawan. Semua penghinaan yang selama ini ia pendam, terlepas sepenuhnya saat itu. Melihat sipir hampir dicekik oleh David, wakil kepala penjara segera datang memukul David hingga pingsan. Menanyai dua sipir mengapa mereka membawa David sendirian ke gudang karena melanggar aturan. Sipir tua mengatakan itu adalah perintah kepala penjara. Tak lama, David mulai tampak linglung. Ketika wakil kepala penjara membuka pintu dan memberitahu masa hukumannya berakhir, David sudah sangat ketakutan. Setelah keluar, barulah David tahu dia telah dikurung 80 hari. Wakil kepala penjara meminta David bekerja sama dengannya melaporkan kepala penjara atas penyiksaan. Namun David menolak. Ia kehilangan kepercayaan pada keadilan dan tidak mempercayai siapapun di penjara. Sejak saat itu, siapapun yang menantangnya akan dilawan. Ini sesuai keinginan kepala penjara, menambah hukuman untuk David. Kepala penjara mengumumkan masa hukuman David ditambah 10 tahun lagi. David memarahi kepala penjara. Penjara lebih gelap dari dunia hitam. Hanya cara menambah hukuman. Lebih baik langsung membunuhnya. Kepala penjara menenangkannya. Kamu pohon uangku. Aku tidak ingin membunuhmu. Semakin lama kamu tinggal di sini, semakin parah aku menyiksamu. Para orang kaya akan terus-menerus memberiku uang. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena membunuh anak orang kaya. Ucapan kepala penjara didengar tim inspeksi, sehingga dua sipir dan kepala penjara ditangkap. Wakil kepala penjara dipromosikan. Setelah masa hukuman selesai, David bebas dan hidup bahagia bersama istrinya. 3 tahun kemudian, konglomerat dibunuh penembak jitu. Pelakunya ahli menghindari penyelidikan tanpa bukti.